nyawa masih ada, nafasnya dia masih hirup, badan masih kuat, tulang mampu berjalan, tapi tidak satu kali pun dia tampakkan dirinya di rumah Allah. Ada yang datang ke rumah Allah hanya hari Jumaat saja. Ada yang datang lebih parah lagi ke rumah Allah hanya ketika salat Aidul Fitri saja. Itu pun kalau ada. Banyak sekali umat Muhammad menjadi korban dari akibat menunda-nunda amal. Yang duduk di kedai kopi menjem-jem, tapi tidak pernah ditunda. Pantang diajak kawannya, pukul 8 dah berjanji, dah merempak dalam kedai kopi, langsung mendipek dalam kedai kopi. Seandainya kita berada di posisi itu, kita mungkin akan mengatakan, "Perhelai aku habis 2 buah kurmanya ini, alihnya baru dah maju lah." Tapi dia tidak sempat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang Jumaat yang Allah muliakan, insyaAllah pada suatu hari nanti, ketika kita sudah berada di padang mahsyar, di saat kita berkumpul, tiba-tiba didatangkanlah neraka Jahannam. Waji'a yawma'izim bi Jahannam. Allah akan nampakkan neraka di hadapan kita, dan itu dilihat oleh penduduk, calon penduduk surga dan calon penduduk neraka. Allah tetap perlihatkan neraka kepada calon penduduk surga agar semuanya yakin bahawa ternyata apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca di
di dalam Al-Quran ternyata benar bahawa neraka itu ada. Namun calon penduduk neraka, apa yang terjadi pada mereka? Allah menyambung kalimatnya, yauma izi yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Di saat itulah orang-orang yang mati dalam kekafiran, orang-orang yang mati di dalam kemusyrikan, dan orang-orang yang mati di dalam maksiatnya tidak sempat bertaubat. Di saat dia lihat neraka, terbayanglah semua penyesalan dalam hidupnya. Wa anna lahu zikra, kata Allah, di saat itu penyesalan-penyesalan itu hanya menjadi kenangan semata, hanya menjadi memori belaka. Maka keluarlah ucapan dari mulut mereka, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya engkau mengizinkan kami kembali ke dunia, pasti kami akan merubah gaya hidup kami, pasti kami akan melakukan amal saleh kembali, pasti kami akan menyambut suara azanmu untuk menunggu dari satu salat ke salat yang lain, pasti kami akan bergembira dengan semua perintahmu, dan kami akan tahan semua laranganmu. Semua terbayang di dalam kepala mereka, semua penyesalan hidup. Mereka ingin ulang, tapi Allah tadi telah katakan wa anna lahu zikra, itu hanya memori saja, tidak bisa diulang. Maka di saat itu tiada lain kecuali rasa putus asa. Yang ahli maksiat belum sempat bertobat akan berputus asa. Dia tahu kulit tubuhnya akan dibakar di dalam api neraka yang kata Nabi 70 kali lipat lebih dahsyat panasnya, siksanya dibandingkan api dunia. Semua menangis dalam hati, tapi tidak pernah bisa kembali. Allah berikan kita kesempatan, hanya 60, 70, 1-2 orang di antara kita Allah berikan 100 tahun. Saat itulah kita beramal. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadi hal itu, hari ini Allah telah cantumkan ayat itu di dalam Al-Quran agar kita tidak sampai mendapatkan kejadian seperti itu. Untuk apa Allah ceritakan tentang kiamat? Untuk apa Allah ceritakan tentang azab neraka di dalam Al-Quran? Agar kita tidak masuk ke dalamnya. Allah telah beri peringatan berulang-ulang. Makanya Al-Quran itu tidak seperti skripsi. Al-Quran itu tidak seperti tulisan sebuah karya ilmiah. Al-Quran itu bukan seperti tesis. Membuat skripsi mahasiswa, kalau ada kalimat yang terulang dicoret, kalau ada paragraf yang terulang dicoret, kalau ada metode pemikiran yang terulang dicoret. Tidak boleh berulang. Tapi lihatlah Al-Quran, di setiap halaman kita balik lagi ke halaman yang baru, tetap bicara masalah neraka. Beribu-ribu kali, beratus-ratus kali Allah ingatkan tentang dahsyatnya siksa Allah, dan Allah ingatkan tentang indahnya surga Allah. Maka di dalam kitab Al-Hikam, juga di dalam banyak kitab yang lain, nasihat-nasihat para ulama yang menyebutkan orang yang hidup di dunia lalu melakukan ihalatul a'mal, menunda-nunda amal salehnya, itu salah satu contoh daripada kebodohan. Kebodohan hidup. Bodoh orang yang diberi kesempatan lalu tidak beramal. Nyawa masih ada, nafasnya dia masih hirup, badan masih kuat, tulang mampu berjalan, tapi tidak satu kali pun dia tampakkan dirinya di rumah Allah. Ada yang datang ke rumah Allah hanya hari Jumaat saja. Ada yang datang lebih parah lagi ke rumah Allah hanya ketika salat Aidul Fitri saja. Itu pun kalau ada. Subhanallah, begitu bodohnya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mereka tidak beramal. Jemaah melakukan Allah,
Salah satu daripada tipu daya syaitan iaitu melakukan at-taswif pada diri kita. Apa itu at-taswif? Diambil dari kalimat saufa. Jadi kita diminta oleh syaitan, dirayu oleh syaitan untuk menunda-nunda amal. Kita mengaku sudah bertaubat. Ketika azan berbunyi, hati kita diminta oleh syaitan. Azan duhur berbunyi, kita akan mengatakan nanti saja. Asar, insya-Allah saya berjamaah. Azan asar berbunyi, nanti saja. Maghrib, insya-Allah saya berjamaah. Terus dia menundanya. Zakat datang waktunya dia tunda. Gaji datang tidak satu peser pun dia bersedekah. Bahkan harta yang dia miliki, dia beli segala peralatan dunia, ratusan juta, 2 mobil bertengger di dalam garasinya. Haji 25 juta tidak dia daftarkan, padahal 500 juta dia punya di rumahnya. Berbagai macam fasilitas rumah dia dapatkan. Selalu dalam pikirannya, ditanya oleh tetangganya, ditanya oleh anaknya, ayah pekan hana ni daftar haji? InsyaAllah tahun ke tak daftar. Datang tahun depan belum daftar juga, InsyaAllah tahun depan kita daftar. Terus dia menunda-nunda amalnya. Disitulah kemenangan syaitan. Syaitan berhasil membuat kita menunda-nunda amal, padahal ajal ketika datang tidak pernah ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ada ulama yang menyebutkan innat taswif jundun min junudi syaitan. Penyakit taswif, iaitu penyakit menunda-nunda amal saleh, itu salah satu daripada pasukan-pasukannya syaitan. Laqad ahlaka katsiran min ummati Muhammad. Sudah banyak sekali umat Muhammad menjadi korban dari akibat menunda-nunda amal. Yang duduk di kedai kopi menjem-jem, tapi tidak pernah ditunda. Pantang diajak kawannya, poh 8 dah menjanji, dah merempak dalam kedai kopi, langsung mendipek dalam kedai kopi. Tapi ketika diajak berbuat amal saleh, dia tunda. Malam dia bangun berkali-kali. Allah kirimkan pasukannya bernama kencing untuk membuat orang bisa terbangun. Terasa sesak kencing, 4 kali bangun, 5 kali bangun. Tidak pernah dia berwuduk untuk salat 2 rakaat tahajud. 5 di bedah malam, 2 rakaat hanya di penuh. Lalu dia berbisik di hatinya, insya-Allah malam singgah, insya-Allah malam besok kita salat tahajud, insya-Allah. Terus dia lantunkan di dalam mulutnya. Syaitan telah memenangkan pertarungannya. Bisa jadi kita mati hari ini, Allah tidak memberi kabar sebelumnya. Malaikat maut tidak pernah memberi tanda-tanda sebelumnya. Ada yang keluar dari manapun, jatuh di pintu tangga, mati begitu saja. Jemaah melakukan Allah, tirulah gaya sahabat. Sahabat pantang mendengarkan surga, terloncat hatinya merindukan surga. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan salah satu kisah oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, ketika kami menuju ke medan perang waktu perang Badar, kami duluan sampai di area tersebut sebelum musuh-musuh kami sampai. Rasulullah menunggu. Kata Rasulullah, jangan lakukan apapun sampai engkau mendengarkan perintahku. Lalu tidak lama mulai nampaklah musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dibandingkan pasukan muslim di saat itu. Rasulullah berkata, "Qumu, sekarang bangunlah wahai sahabatku. Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Bangunlah wahai sahabatku, berperanglah kalian, pergilah kalian menuju ke surga yang seluas langit dan bumi, kata Rasulullah. Nyan perintah Nabi waktu perang Badar. Rasulullah menggunakan kalimat bangunlah, bangkitlah, sekaranglah waktunya. Pergilah menuju ke surga yang seluas langit dan bumi. Di saat Rasulullah mengatakan itu, ada seorang sahabat bernama Umair bin Al-Hummam. Dia bangun lalu berdiri di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, benarkah surga seluas langit dan bumi?" Kata Rasulullah, "Na'am, benar. Semoga aku menjadi salah satu penghuninya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab,
dan mengaminkan doanya, semoga engkau menjadi salah satu penghuninya wahai Umair. Dimulailah perang. Ketika dimulai perang, kemudian Umair berada di medan perang, lalu dia menarik diri ke belakang untuk memakan kurma. Jadi karena sudah lelah, dia tarik sebentar ke belakang dirinya, lalu dia menggenggam 2 kurma. Kembali dia menjumpai Nabi SAW. Sambil dia kunyah kurma, dia mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku mati hari ini, di manakah tempatku ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Engkau di surga wahai Umar." Begitu mendengarkan kalimat engkau di surga, 2 butir kurma yang sedang dia kunyah terbuang dari mulutnya, tercampak dari tangannya, tidak habis dia makan. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "In ana huyitu an akula tamarati hadhihi fa innal hayata tawilah." Seandainya aku habiskan kurma ini, sungguh terasa panjang hidupku. Dibuangnya kurma, dicampak kurma dari mulutnya. Kerinduannya terhadap surga begitu membara. Lalu dia hunus pedangnya kembali, dia terjun ke medan perang, hatta qutila, kata Rasulullah, sampai akhirnya dia gugur syahid di perang Badar. Mungkin seandainya kita berada di posisi itu, kita mungkin akan mengatakan, "Perhelai ku pabih 2 buah kurmanya ini, alihnya baru dah maju lah." Tapi dia tidak sempat. Kenapa? Penuh hatinya dengan indahnya surga, tidak ditunda amal untuk menjadi syahid sedikit pun. Mereka merindukan surga, dan hari ini mereka telah tiada. Mereka hari ini telah berfoya-foya di dalam alam barzah menuju ke surga Allah. Bagaimana nasib kita wahai jemaah melakukan Allah, yang ketika Allah beri kesempatan untuk beramal, tapi kita tunda-tunda amal kita. Allah menyediakan kita bulan Rajab, kadang-kadang tidak satu hari pun kita memuliakan Rajab. Hari ini Allah hadirkan kepada kita bulan Sya'ban. Kata Aisyah dalam 3 hadis, kata Ummu Salamah dalam 1 hadis, Rasulullah hampir berpuasa Sya'ban sebulan penuh lamanya. Tidak ada puasa Nabi yang lebih hebat daripada Ramadan kecuali Sya'ban. Hari ini telah berada di 8 Sya'ban. Sudahkah satu hari kita menjumpai Allah? Jangan terlalu berangan-angan menuju ke Ramadan. Mungkin nama kita dipanggil di dalam mik-mik menasah, terucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas nama kita dari pemanggil itu, nama kita dipanggil, ternyata tidak bertemu Ramadan. Rindu Ramadan boleh, tapi jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri seakan-akan Allah jamin kita masuk ke dalam Ramadan. Apa yang ada di hadapan, ambillah lebih dahulu. Jemaah melakukan Allah, Ibnu Umar berkata dalam hadis sahih Bukhari, "Iza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau sedang berada di sore hari, jangan engkau menunggu amal di pagi hari. Wa iza asbahta, ketika engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan engkau menunggu sore hari. Ketika sehat, lakukanlah amal sebelum datang sakitmu, dan ketika hidup, lakukanlah amal sebelum ajal menjemputmu. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita untuk semangat beramal apapun yang Allah suruh. Walaupun itu sunnah, lakukanlah kerana cinta pada Allah, cinta pada Nabi. InsyaAllah Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة